Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqmal Fauzan Hanif dengan NIM 1120051000054 dari Jurnalistik 7B ingin menceritakan tentang pengalaman magang saya di portal media berita1.com. Berita1.com adalah salah satu portal media massa yang menjadi bagian dari B Universe. Sebelumnya itu bernama Global Media Group atau Berita1 Media Holdings. Media ini berfokus pada masalah politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Lewat penerapan jurnalismenya yang bersifat positif di setiap pemberitaannya, Berita Satu ini mengedepankan aspek dengan tetap berusaha untuk menebarkan optimisme bangsa. Berita1.com ini berlokasi di Jalan Gatot Subroto, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Dalam era digital yang ditandai oleh kecepatan dalam menyampaikan dan menerima berita kepada halayak, namun kecepatan tersebut seringkali tidak diimbangi oleh akurasi yang tepat. Maka dari itu Berita1.com tetap akan mengedepankan aspek kebenaran sehingga pembaca itu tidak dirugikan. Berita1.com ini tidak hanya sekedar menyajikan berita dengan cepat, melainkan juga akurat. Dalam memberitakan berita yang akurat tersebut, Berita1.com ini tetap menerapkan prinsip dan etika jurnalisme yang selalu mengedepankan proses-proses antara lain klarifikasi, cek and recheck, dan uji silang. Hal itu dilakukan sebelum sebuah berita diterbitkan pada portal media Berita Satu. Sadar akan peran media massa dalam membentuk pandangan masyarakat, Berita1.com ini berkomitmen untuk selalu mengangkat aspek positif dari setiap peristiwa guna menghindari timbulnya sikap pesimis daripada pembaca. Selain itu, dalam melaporkan setiap beritanya, redaksi Berita Satu selalu mencari sudut yang positif sebagai panduan untuk menghadapi masa depan media itu sendiri. Pendekatan yang dilakukan oleh Berita1.com ini juga dikenal sebagai jurnalisme positif, yang tidak hanya mematuhi prinsip jurnalistik saja, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dihasilkan oleh peliputan berita itu sendiri. Di setiap berita juga terdapat kolom komentar pembaca. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menerima kritik dan saran daripada pembaca itu sendiri. Tentunya kritik tersebut atau saran tersebut dapat membangun pengembangan dari Berita1.com itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menceritakan tentang bagaimana keseharian saya sebagai anak magang di Berita1.com. Let's check it out. Pertama, ini saya berangkat dari stasiun Tambun, yang biasanya saya berangkat mulai pukul jam 7 pagi karena jam masuk kantor yaitu mulai jam 10 pagi. Di sini saya seperti biasa transit di stasiun Tanah Abang karena ini satu-satunya jalan yang stasiun menuju ke stasiun Palmera yang menjadi tempat transit untuk ke Community Square atau gedung itu. Nah, ini dia stasiun Palmera. Di sini saya terkadang menunggu teman untuk berangkat bareng menggunakan transportasi mobil ke gedung Berita1.com itu sendiri. Karena sama saya magang dengan 7 orang lainnya yang juga berasal dari UIN Jakarta, tetapi hanya berbeda periode waktu magangnya saja. 5 orang itu dari bulan September, sedangkan 3 orang yang lainnya itu dimulai dari bulan November. Nah, ini ketika sudah mulai tap out di gate KRL dan berjalan menuju arah gedung DPR dan MPR, dari situ itulah titik penjemputan saya untuk ke gedung Berita1.com yaitu Community Square.
Ini ketika suasana sedang menunggu transportasi mobil yang sering saya gunakan bersama teman-teman untuk menuju ke gedung Commonwealth Square. Dan ini kondisi ketika sebelum peliputan debat Capres Perdana pada 12 Desember 2023. Nah, ini kurang lebih jam sore. Nah, ini ketika saya bersama teman saya menggunakan transportasi umum atau ojek online untuk menuju ke kantor. Oh ya, sebelum melakukan debat perdana atau kami disuruh 5 orang atas saya, Pak Reji, Ani, dan Jenny, dan Maulida. Sebelum memulai debat Capres Perdana ini, kami diinstruksikan untuk mengadakan rapat bersama tim redaksi yang terdiri dari redaktur itu sendiri, Pak Syukri Rahmatullah, dan tim redaksi lainnya yang akan bertugas pada debat perdana, yaitu tanggal 12 Desember. Nah, jika di video ini kami sedang rapat di Zoom melalui Zoom meeting yang dilaksanakan 1 hari sebelumnya. 4 hari sebelumnya, tepatnya hari Kamis atau Jumat. Kami diberikan instruksi untuk tema-tema yang akan keluar nantinya di debat perdana. Dan ini pengalaman pertama kali. Dan ini ketika kondisi kami masuki ruangan yang akan digunakan untuk debat Capres Perdana. Nah, ini kami diberi arahan lengkap dari Pemret, wakil Pemret, editor, dan lain-lainnya. Di sini kami mendengarkan instruksi dari Pemret itu sendiri, Pak Syukri, yang memberikan arahan tentang bagaimana cara peliputan yang benar ketika saat debat Capres Perdana itu berlangsung, di mana ketika contohnya terdapat perkataan atau yang dilontarkan oleh calon presiden kemarin, itu kami diinstruksikan atau diberi arahan untuk mencari fakta, cari data, cari fakta yang sebenarnya, apakah calon presiden itu yang bicara itu benar berdasarkan fakta ataupun tidak. Kami diinstruksikan untuk mencari data sesuai dengan perkataan yang dikeluarkan oleh calon presiden yang kemarin telah debat, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, ataupun Ganjar Pranowo. Di sini lengkap sekali, semua diberi arahan juga terkait acara yang akan dimulai tepatnya pada pukul 7 malam yang membahas tema-tema contohnya hukum, HAM, pemerintahan, kebebasan demokrasi. Nah, ini ketika saya sedang ingin membuka laptop untuk persiapan debat Capres Perdana pada tanggal 12 November kemarin. Dan dalam ruangan ini kebetulan kita berbeda dengan editor-editor yang sudah kerja di sana atau sebagai senior. Saya bersama 4 orang teman saya ini di ruangan berbeda dengan mentor kita, yaitu Mbak Citra dan Mbak Adit. Begitu. Di ruangan yang berbeda ini, saya bersama teman-teman saya ini lebih membahas tentang artikel evergreen atau artikel yang bisa digarap atau dibaca oleh pembaca itu kapan saja, tidak terbatas oleh waktu. Jadi saya dan teman-teman saya itu membuat artikel bukan berita yang bersifat news, tetapi itu bersifat evergreen, yang tiap harinya kami buat itu kurang lebih 3 porsi artikel
yang setiap harinya harus disetorkan kepada editor kami, yaitu Mbak Citra dan Bang Adit. Ini ketika master sheet, kita mengumpulkannya di master sheet berita-berita yang sudah kami buat. Nah, ini kebetulan ketika kondisi kami sedang dalam pertengahan debat capres. Berita-berita yang disajikan dalam portal berita1.com ini rata-rata itu berita news tentang debat capres, sedangkan pada ruangan ini lebih berfokus pada penguatan tentang news tersebut dengan artikel kami. Nah, ini alhamdulillah kami telah berhasil menjalankan tugas pertama kami atau pengalaman pertama kami terkait peliputan langsung tentang debat capres perdana yang 12 Desember kemarin, dan ini menjadi salah satu pengalaman yang berharga untuk dirasakan oleh kami berlima. Dan seperti yang Pak Sukri bilang, ini mungkin tidak bisa didapatkan lagi ketika kamu sudah bekerja di media lain sekalipun. Karena ini kesempatan langka, kami bersyukur telah mendapatkan pengalaman tersebut, dan kami berterima kasih atas semuanya, dari mulai Pak Sukri, editor yang lainnya, ataupun mentor kami yaitu Mbak Citra dan Bang Adit. Nah, ini kondisi kami kami selesai sekitar jam 11 malam sampai setengah 12 dan sedang menunggu jemputan. Dan ini teman saya Jenny Rosmi Arianti yang juga turut andil dalam debat capres perdana kemarin. Walaupun pulang malam, tetapi ini adalah pengalaman yang seru sekali, bisa menjadi saksi sebagai cara kerja jurnalis dalam peliputan debat capres yang hanya terjadi 5 tahun sekali tersebut. Dan ini juga ada teman saya Ani Nur Ikrimah. Dan ini sebelum pulang juga kami sempat ngobrol-ngobrol sedikit. Di sini juga ada Maulida, Pak Rezi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, setelah debat capres perdana tersebut, kami juga menjalani work from office seperti biasanya dengan menggarap 3 artikel sekaligus. Begini kondisi kantor ketika sedang work from office. Ini ketika jam waktu istirahat tepatnya. Nah, ini dia ketika posisi meja desk dari tempat kami magang di berita1.com telah penuh dengan teman-teman magang ataupun dengan yang lainnya, dengan editor juga di situ, yang mejanya tersebut sharing dan telah penuh semua. Di situ juga kita dapat banyak masukan dari editor-editor lainnya tentang bagaimana cara menulis yang benar sesuai dengan kaidah jurnalistik. Alhamdulillah, ini sudah jam pulang pada jamnya bisa jadi sore atau 4 sore, bahkan bisa lebih dari maghrib. Nah, ini ketika saya perjalanan menuju stasiun Sudirman menggunakan ojek online. Saya menggunakan 2 transportasi, ojek online dan juga KRL, dan saya lebih sering
pulang dari stasiun Sudirman untuk menuju rumah kembali, yaitu di Tambun Selatan, yang membutuhkan waktu sekitar maksimal 2 jam perjalanan dengan menggunakan komuter lain. Terkadang saya juga harus seperti orang-orang kerja seperti biasanya, yaitu sampai pada tujuan pada malam hari. Ini dia bangunan stasiun Tambun itu sendiri. Sekian dari saya mengenai debat Capres perdana, pengalaman saya. Cukup sekian video dari saya mengenai pengalaman debat Capres perdana tersebut. Saya Iqbal Fauzan Hanif undur diri. Terima kasih untuk Bu Siti Nurbaya atas ilmunya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.